perwakilan dari kelompok 3, 10 AKL Mutiara Bangsa 1, di sini akan menjelaskan terkait proses menghablur dan proses menguap. Sebelum itu, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Saya Valda Putri dan ada keempat rekan saya yaitu Tanya Kurniawan, Sylvia, Chelsea, dan juga yang terakhir Victoria. Nah, bagaimana sih proses menguap dan menghablur? Untuk mengetahui penjelasan dan prosesnya, silakan simak video kita sampai habis. Halo semua, tahukah kalian tentang menguap? Menguap adalah perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas. Untuk mengetahui bagaimana cara peristiwa dan prosesnya, mari simak video satu ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka lemari dan mengambil panci dari dalam lemari. Setelah itu, tutup kembali lemari dan nyalakan air wastafel untuk mengisi panci sampai penuh. Setelah penuh, matikan keran, angkat panci dan taruh di atas kompor. Nyalakan kompor dengan api besar. Setelah itu, tunggu proses air dipanaskan kurang lebih selama 15 menit. Air yang dipanaskan terus-menerus akan mendidih. Air mendidih lama-kelamaan akan menguap. Air yang menguap tersebut berubah menjadi uap air. Nah, uap air ini termasuk salah satu benda gas. Perubahan air menjadi uap air disebut menguap. Dengan demikian, menguap merupakan sebuah peristiwa dengan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Oleh karena itu, peristiwa menguap dapat dipengaruhi oleh kalor. Proses menguap dapat dipengaruhi atau dapat terjadi karena adanya kenaikan suhu. Proses penguapan dapat dipercepat melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dipanaskan. Ketika menjemur baju di tempat yang teduh, proses penguapan lebih lambat, sehingga baju menjadi susah kering. Namun, jika menjemur baju di bawah terik matahari, akan lebih mudah kering, karena proses penguapan lebih cepat. Yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Pada saat meminum air panas yang ada di gelas, tentu kita harus meniupnya terlebih dahulu. Namun, apabila segelas air panas dituangkan ke dalam piring atau mangkok yang lebih besar, air panas tersebut akan menjadi lebih cepat dingin dalam piring atau mangkok, lebih cepat menguap dibanding air panas yang ada di dalam gelas. Yang ketiga, mengalirkan udara pada permukaan zat cair. Pada saat minum teh yang panas, tentu kita akan meniup 1 sendok teh tersebut atau gelas tersebut sebelum diminum. Proses memberikan tiupan pada gelas ataupun pada minuman yang panas dapat menyebabkan minuman lebih cepat dingin. Dengan demikian, tiupan akan lebih mempercepat proses penguapan. Yang keempat, mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Kopi panas dalam gelas terbuka lebih cepat dingin daripada kopi panas dalam gelas tertutup. Peristiwa ini karena tekanan udara pada gelas tertutup lebih besar daripada tekanan udara pada gelas terbuka. Oleh karena itu, kopi panas pada gelas terbuka akan lebih mudah menguap. Dalam kehidupan sehari-hari terjadi juga peristiwa penguapan. Untuk contoh-contohnya sebagai berikut. 1. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. 2. Minyak wangi yang disemprotkan ke pakaian lama-kelamaan baunya akan menghilang. 3. Minyak kayu putih yang dibiarkan di dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang isinya. 4. Baju basah yang dijemur di bawah panas matahari akan kering karena air dalam baju menguap. Setelah mengetahui menguap dan proses-prosesnya, sekarang kita akan membahas terkait peristiwa menghablur. Pengertian dari menghablur atau mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Adapun salah satu contohnya adalah piring yang mengkristal. Mau tahu bagaimana caranya? Mari simak video ini. Pertama-tama,
Kita posisikan dulu 2 buah batu bata dengan posisi yang sejajar. Dan isi space atau di ruang untuk mengisi lilin. Dan kita taruh terlebih dahulu lilinnya. Selanjutnya, kita nyalakan dispensernya. Mohon berhati-hati dalam menghidupkannya ya. Setelah menyala, langkah selanjutnya, masukkan pasir dan taruh di atas api yang telah disediakan. Lalu kita masukkan 5 buah kapur barus ke dalam kaleng yang sudah berisi pasir tadi. Kita tutup kaleng ini dan kita isikan es batu di atas piring. Nah, kita tunggu selama 10 menit ya. Lalu perhatikan, peristiwa apa yang terjadi pada kapur barus yang kita masukkan tadi di dalam kaleng susu bekas. Setelah 10 menit, angkat piringnya dan perhatikan kapur barus yang ada di dalamnya. Kapur barus tersebut semakin lama semakin mengecil dan berubah menjadi gas, sedangkan piringnya di dalamnya terdapat es batu. Ketika diletakkan di atas kaleng berisi kapur barus, bawah piring tersebut akan ada kristal. Tak hanya itu, di pinggir dalam kaleng juga ada kristal seperti yang ada di bawah piring. Nah, proses inilah yang disebut proses menghablur atau mengkristal ya. Nah, setelah mengetahui salah satu proses dari mengkristal, teman-teman juga dapat menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pembentukan salju di awan, pembentukan es di daun pada saat musim dingin, dan lain sebagainya. Kalau begitu, cukup sekian video dari kami. Terima kasih banyak telah menonton video dari kelompok kami. Lalu kami juga minta maaf jika ada tutur kata yang salah dalam pengucapan. Lalu, sampai jumpa di video selanjutnya.